nuzulul Quran itu ya Quran untuk dibaca, kemudian untuk difahami maknanya dan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Dan terkadang saya juga merasa kalau misalkan membaca Quran saja ya mampu, tapi kok untuk memahami itu kok nggak bareng-bareng itu agak sulit gitu Pak. Kalau misalkan nggak ada teman juga gitu kan biasanya. Nah sekarang Bu Ella tadi sudah banyak menyampaikan bahwasanya untuk belajar Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Pak Pradana Boy, bagaimana sih Pak seharusnya kita manusia, terkhusus Muslim itu menyikapi kitab suci kita, Al-Quran. Tadi sudah disinggung bahwasanya para orientalis pun banyak sekali yang mempelajari Al-Quran. Bagaimana? Ya idealnya kitab suci itu kan petunjuk ya. Iya, Pak. Dan itu tidak hanya petunjuk dalam bidang keagamaan, tapi juga semua dimensi kehidupan. Maka jika umat beragama itu begitu menghormati kitab sucinya, itu bukan semata-mata persoalan sentimen atau persoalan gairah yang berlebihan, tetapi memang kitab suci ini memiliki fungsi banyak. Quran kan menyebut banyak sekali ya, ada Hudan, ada Furqan, ada banyak sekali yang masing-masing penyebutan itu memiliki konteks dan tujuan tentu saja. Nah, sehingga idealnya ya kita baca, kita paham gitu ya. Meskipun untuk sampai kepada satu posisi ideal itu diperlukan perjuangan yang sangat tinggi dan tidak mudah. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya bisa mengutip surat Fatir ayat 32 yang berbicara tentang 3 kategori. Ya, kalau kita lihat konteksnya sih sebenarnya Muslim, gitu ya. 3 kategori Muslim dalam membaca Al-Quran itu. Jadi disebutkan Tumma aurasnal kitab alladzina astofaina min ibadina minhum muqtasid adzalimun li nafsi muqtasid. Kemudian yang ketiga disebut dengan sabiqun bil khairat. Jadi dari ayat itu ada penjelasan 3 kategori Muslim. Kenapa saya sebut Muslim? Karena atau mukmin tadi ya, lebih gampangnya mukmin karena kata-kata alladzina astofaina, orang-orang yang kami pilih kan gitu. Nah yang dipilih oleh Allah itu siapa ya? Berarti kan bukan kaum musyrik, pasti tidak. Tapi yang terpilih itu artinya yang mukmin, beriman gitu. Nah, mukmin itu maksudnya berarti bisa juga agama-agama lain yang memiliki kitab suci secara samawi gitu. Tapi kan ayat 31-nya itu berbicara tentang kitab terdahulu juga gitu. Sehingga kita batasi saja dulu misalnya untuk Muslim gitu ya. Muslim, ya. Maka di situ ada 3. Pertama adalah dzalimun li nafsi, kemudian muqtasid, lalu yang ketiga sabiqun bil khairat. Yang itu kalau kita baca buku-buku tafsir ternyata banyak sekali penafsiran tentang yang disebut 3 kelompok ini siapa. Dzalimun li nafsi itu penjelasannya adalah salah satu penjelasan ya, mereka yang berhenti di membaca saja gitu, kemudian tidak membawa bacaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara muqtasid itu cermat berarti dia membaca, memahami gitu, kemudian mempraktekkan. Lalu yang ketiga sabiqun bil khairat, itu dalam banyak terjemahan itu sabiqun bil khairat itu diterjemahkan sebagai mendahului dalam berbuat baik. Tapi kan dari akar kata yang sama kan ada istilah fastabiqul khairat. Yang artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga baik dia bermakna sabiqun itu bermakna mendahului atau berlomba sebenarnya sama. Karena orang lomba itu kan berarti yang menang yang mendahului. Itu jadi artinya terdepan dalam berbuat kebaikan, sehingga di situ ada penjelasan dari para mufasir yang kalau kita mau detail ya kita bisa baca buku-buku tafsir itu, bahwa sabiqun bil khairat itu paket lengkap kira-kira gitu ya. Jadi membaca, memahami, menghafal, kemudian menjalankan. Nah, itu. Nah, dari 3 kategori inilah kenapa 3 kategori ini disebut? Ya maknanya memang ini petunjuk Quran, bahwa ada model-model
manusia atau secara khusus model-model muslim dalam berkaitan dengan bagaimana mengkaji atau memperlakukan Al-Quran. Nah 3 tadi itu kan berarti dzalimun nafsi, istilahnya saja sudah dzalimun. Berarti kan jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok yang pertama. Nah gitu. Nah lalu muktasid itu cermat. Nah tapi dalam istilah yang lain itu kan misalnya belakangan ini kan kita sering mendengar istilah al-wasatiyah. Al-wasatiyah itu posisi tengah. Nah, dalam berbagai literatur tentang al-wasatiyah juga disebutkan padanan kata al-wasatiyah itu adalah al-iqtisad. Al-iqtisad yang maknanya ekonomi itu juga bermakna sebenarnya tengahan. Sehingga al-muqtasid itu maknanya ya berarti ya yang proporsional. Nah, itu. Ya, jadi muqtasid ini kelompok yang proporsional gitu. Sementara yang sabiqun bil khairat itu mungkin bisa kita sebut sebagai khawasul khawas. Nah itu orang-orang yang memiliki keahlian baik keahlian dalam bidang ilmu agama maupun dalam bidang-bidang yang lain yang berkaitan dengan Quran. Karena Quran ini kan bisa didekati dari berbagai macam perspektif. Sehingga mereka-mereka yang memiliki basis keilmuan, katakanlah natural sciences, ya, ilmu-ilmu kealaman, itu juga bisa mendapatkan inspirasi. Maka khawasul khawas dalam konteks pembacaan Quran ini saya tidak mengkhususkan diri itu kepada ahli agama, tapi juga mereka-mereka yang punya keahlian dalam disiplin khususnya masing-masing dan mengintegrasikan pengkajiannya itu dengan Al-Quran. Nah itulah lalu dalam hal-hal seperti itulah kita bisa menemukan the living Quran, Quran yang hidup, Quran yang hidup dalam bidang fisika, Quran yang hidup dalam bidang sosiologi, Quran yang hidup dalam bidang kimia, dalam bidang biologi, apapun lah itu. Maka harus ada Quran itu harus live dalam kehidupan. Karena ya Quran ini kan objek ya. Barang sebagai barang kan dia objek. Dia mau jadi apa? Ya Quran gitu. Saya boleh ya membagi cerita itu. Iya, Pak. Karena beliau tokoh jadi enggak apa-apa kita sebut namanya di sini Profesor Imam Suprayogo. Mantan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim. Satu ketika dalam sebuah obrolan dengan saya, beliau bercerita, saya ini ketika memimpin UIN dulu dari Stein jadi UIN itu kan proses transformasinya sangat panjang dan sulit. Itu saya sempat hampir putus asa, Mas. Dan saya mengadu kepada Quran dan sampai-sampai saya pernah bilang, Quran, kamu ini katanya petunjuk, mana kok kamu gak kasih petunjuk kepada saya gitu. Prof. Imam cerita begitu, tapi beliau mengatakan, loh, ya untuk bisa dapat petunjuk dari Quran harus dibaca. Bagaimana saya bisa memperoleh petunjuk kalau nggak membacanya? Nah dari situlah Prof. Imam bercerita bahwa beliau lalu baca dan inspirasi mengembangkan UIN seperti yang sekarang itu, menurut beliau ya tentu saja inspirasi utamanya dari bacaan Quran yang kontinu tadi itu. Nah ini contoh ya, berarti beliau membawa Quran live itu dalam pendidikan sehingga integrasi ilmu dan lain-lain itu bisa begitu. Ini contoh khawasul khawas itu. Tapi misalnya juga kita bisa menemukan misalnya di Mesir ada siapa namanya Zaghlul An-Najari. Siapa itu, Pak? Itu dia seorang geolog, ahli geologi, tapi pulang semula berkarir di Inggris, kemudian pulang ke Mesir, menulis banyak sekali buku. Memang buku itu tebal-tebal ya, kitab lah ya. Kalau disebut buku kayaknya kurang baik. Kitab itu ada misalnya Al-Ardu fil Quran, As-Sama fil Quran, kemudian apalagi Al-Hayawanat fil Quran. Jadi dia, nah itu kan sebenarnya produk ilmiah gitu. Jadi dia berusaha untuk mengekstrak gitu ya, resep tadi itu diekstrak menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tapi bayangkan dia bicara tentang as-sama fil Quran. Padahal subjek langit saja kok dibicarakan. Nah, tapi kalau dia dan as-sama fil Quran itu, bukunya tebal sekali ada di situ. Itu tebal. Jadi kan berarti ini ilmiah sekali.
Sehingga orang seperti Jabrul An-Najari bisa kita sebut sebagai khawasul khawas. Jadi khawasul khawas dalam kategori ini tadi adalah sabiqun bil khairat. Kenapa sabiqun bil khairat? Dia menjalankan membawa konsep istibaqun fil khairat lidirasatil Quran dalam bentuk menyumbangkan kontribusi dalam bidang keilmuan. Kan bisa saja nanti mungkin yang lain-lain itu termasuk metode-metode. Jadi mereka mungkin yang berusaha untuk memahami Quran dengan ragam metode, yaitu berarti termasuk kelompok sabiqun bil khairat. Nah itu.